sekitar permukiman warga yang ikut terbakar dalam kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Sambil membawa foto keponakannya, Aprilia bertanya kepada warga yang melintas. Aprilia juga menempel foto keponakan beserta nomor kontaknya di tembok-tembok permukiman warga, karena hingga kini keponakannya masih belum ditemukan. Sementara orang tua dari keponakannya yang hilang menjadi korban kebakaran dan masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Keponakan Aprilia bernama Rian Andika berusia 11 tahun hingga kini belum juga ditemukan. Kemarin ada info dari di PMI, terus di PLN depan udah kita nyebar di grup-grup juga, belum ada hasilnya. Dan saya tadi pun memastikan lagi di PMI lagi untuk datanya si Rian ini dan masih nol. Bu, saat kejadian itu orang tuanya mana Ibu? Orang tua berpencar Pak, karena kan bau gas ini, jadi si Rian suruh keluar dulu, ya kan? Mungkin bapak orang tuanya ini larinya ke sana, ke arah angin. Jadi kejadian api menyala gede, kena. Aprilia berharap keponakannya tersebut dapat ditemukan karena ia sudah mencari di semua tempat pengungsian yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Sementara seorang pemuda bernama Ahmad Muhajir Sidik mengais-ngais celengan yang berisi uang hasil jualan ibunya sejak Idul Adha tahun lalu. Namun, yang tersisa dari celengan hanya tinggal uang koin. Karena semua uang kertas hasil jerih payah ibunya sejak tahun lalu habis terbakar. Saya mengumpulkan supaya di bulan puasa ibu saya libur, karena tahun kemarin bulan puasa ibu saya sakit, sakit drop gitu kalau dagang. Jadi rencananya bulan puasa ini ibu saya tidak dagang, makanya mengumpulkan uang. Nah, buat ini, lebaran ya itu? Iya, ya? ini buat lebaran. Buat makan puasa. Iya, buat makan puasa. Nah, ini uang sisa uang ininya, uang kertasnya sudah seperti ini. Ya, dan ini uang logamnya, uang ribuan. Gitu. Ribuannya seperti ini. Sudah. Petugas terus mencari kemungkinan adanya korban kebakaran yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Sementara warga terus mengais-ngais reruntuhan sisa rumah mereka untuk mencari harta benda yang masih diselamatkan. Bahkan, beberapa warga juga masih mencari kerabat mereka yang hilang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini jumlah pengungsi di PMI Koja Jakarta Utara bertambah menjadi 186 jiwa di posko pengungsian PMI Koja Jakarta Utara. Pengungsi terpaksa tidur berdesakan dengan beralaskan tikar dan matras. Para pengungsi juga membutuhkan seragam sekolah serta alat kesehatan untuk anak-anak. Sebanyak 3 tenda dibangun di PMI Koja Jakarta Utara untuk para pengungsi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang terjadi pada Jumat 3 Maret kemarin. Hingga saat ini jumlah pengungsi bertambah menjadi 186 jiwa yang sebelumnya hanya 121 jiwa. Sehingga para pengungsi terpaksa tidur berdesakan dengan beralaskan tikar dan matras. Bantuan berupa trauma healing bagi para pengungsi, terutama untuk anak-anak, sedang dilakukan oleh Bayangkari Polri. Namun para pengungsi mengaku mereka membutuhkan seragam sekolah dan alat kesehatan untuk anak-anak. Untuk mengetahui kondisi terkini di posko pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, kami sudah terhubung dengan Giselia Nurrahma di posko PMI Koja. Selamat siang Gisel, bagaimana kondisi pengungsi hari ini? Apakah sudah ada yang mengeluhkan batuk atau pilek atau penyakit lainnya? Ya baik, selamat siang
Gede Arlista dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di salah satu pengungsian yakni di PMI Koja Jakarta Utara, di mana akibat dari kebakaran yang terjadi pada hari Jumat 3 Maret kemarin di depo Pertamina Pelumpang. Dari informasi terbaru yang kami dapatkan di sini sudah dibangun sebanyak 3 tenda utama yang dengan luas 5 kali 12 meter, di mana di masing-masing tenda ini memiliki kurang lebih 15 kepala keluarga atau di dalamnya terdapat 50 jiwa yang ada di dalam masing-masing tenda. Dan pemirsa, informasi terbaru saat ini jika kita total sudah terdapat 196 jiwa yang ada di sini dengan total 52 kepala keluarga. Dan juga pemirsa, saat ini kami mengajak Anda untuk mengobrol bersama dengan salah satu pengungsi yang ada di sini. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rumsiah. Baik, Ibu Rumsiah, mohon maaf sebelumnya dari peristiwa kebakaran kemarin, bisa diceritakan berapa kerugian dan dalam bentuk apa kerugian yang Ibu alami? Kalau mama untuk kerugian sih cuman hanya atasnya aja, cuman saya yang kesana itu trauma banget karena memang di belakang saya pas api gitu, karena untungnya api nyalanya dari depan bukan dari belakang. Kalau dari belakang saya duluan yang kena, seperti itu Mbak kejadiannya. Terus saya lari sekencang-kencangnya sampai anak saya mau pingsan karena menghirup udara yang itu bensin ya gitu. Jadi saya lari sekencang-kencang nyampe, tiba-tiba saya ditolong Satpol PP nyampe ke Permai. Terus saya di situ berteduhnya. Terus saya terpisah dengan anak-anak saya, dengan suami saya terpisah. Saya nyari kemana-mana gitu. Kalau ke situ saya nggak tahan, Mbak, takut. Bener saya trauma. Ya baik, Ibu sempat terpisah ya dengan anak-anaknya. Kemudian bagaimana Ibu bisa bertemu kembali, Bu? Jadi saya nyari semua ini, semua posko saya cari semua satu persatu, itu saya cari semua. Nggak ketemu, tapi saya dapat kabar ada di Semper, baru saya kesini, seperti itu Mbak. Baik Ibu selama di sini sudah mendapatkan bantuan apa dari pihak PMI atau pemerintah? Kalau dari pemerintah udah cukup semuanya seperti itu. Kalau untuk bantuan makanan ini nggak ada kekurangan seperti itu Mbak. Cukup alhamdulillah seperti itu. Yang penting ini saya ketemu dengan keluarga saya seperti itu, kumpul kembali gitu. Oke, baik. Kalau untuk keluhan atau kekurangan apa di sini apa Bu? Saya rasa cukup Mbak, saya rasa nggak ada kekurangan suatu apapun seperti itu. Seragam sekolah paling, yang anak-anak sekolah itu yang saya butuhkan seperti itu. Ibu, sejauh ini apakah sudah ada informasi mengenai pemindahan rumah warga yang terdampak dari pemerintah? Saya bagaimana baiknya pemerintah aja, kalau memang suruh istilahnya pindah ya bagaimana baiknya aja, itu seperti itu Mbak. Baik. Terakhir Ibu, apa harapan Ibu sebagai warga terdampak nih Bu kepada pemerintah? Ya kalau umpama istilah dari pemerintah ini untuk terdampaknya ini ya bagaimana untuk kedepannya seperti itu kan. Ya intinya bagaimana baiknya aja untuk menata kembali seperti itu. Karena kami memang belum bisa pulang karena saya trauma, takut sekali. Apalagi anak saya yang bontot ini memang dia nggak mau. Dia pulang, mama jangan pulang, saya takut seperti itu. Takut. Karena memang api ngejar Mbak di belakang. Langsung bilang, ya Allah subhanallah, dedek jangan ke belakang. Saya bilang udah ke depan. Langsung ngegelepak, saya udah lemes ini, mau diangkat bagaimana. Kalau saya lari kan berdua aja, sedang udah terpisah. Udah nggak tahu, saya bilang ya Allah. Seperti itu ya, terima kasih waktunya. Ya pemirsa, banyaknya jumlah pengungsi dan juga keterbatasan yang ada di PMI Koja ini membuat para pengungsi di sini dengan terpaksa berdesakan hanya dengan beralaskan matras dan juga tikar. Kembali ke Anda, Gede. Baik, terima kasih Gisela melaporkan langsung dari Posko PMI ya, di Jakarta Utara. Kami terus menanti informasi dari Anda. Semoga saja keluarga yang masih terpisah belum ditemukan segera bisa bertemu kembali. Begitu ya. Dan ini berikutnya pemirsa, sepasang pengantin menggelar pernikahan di dekat puing-puing kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Hari yang seharusnya dimeriahkan para tamu, namun sebaliknya justru digelar secara sederhana di tempat ibadah.
Impian pasangan pengantin Bahtiar dan Ayuni untuk menggelar pesta pernikahan meriah pupus seiring kebakaran yang melanda permukiman mereka di Pelumpang, Jakarta Utara. Kediaman pasangan ini menjadi salah satu bangunan yang hangus terbakar pada peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Tanpa dekorasi warna-warni, keduanya tetap melaksanakan ijab kabul dengan sederhana di dalam sebuah musola. Di tengah suasana berduka, kedua mempelai memutuskan hanya mengundang keluarga terdekat untuk menghadiri hari bahagia mereka. Takut sih, maksudnya sempat mikirin juga dibatalin atau dimundurin atau gimana, tapi ternyata enggak, tetap berjalan semestinya sesuai sama yang dari awal kita omongin, cuma ada beberapa yang di cancel. Jadi kalau untuk mundur karena saudara-saudara juga dari jauh-jauh hari luar kota sudah pada cuti, jadi ya sebisa mungkin kita nggak bisa mundur untuk tanggalnya, tapi kemudian untuk waktu, untuk alur acara dan lain-lain, akhirnya kita sederhanakan aja karena ada huru hara dan seperti ini keadaan kahar juga kita ikut belasungkawa juga, kita nggak mungkin juga. Kebakaran pipa terminal bahan bakar minyak Pelumpang merembet ke permukiman warga hingga menghanguskan puluhan rumah. Insiden ini juga merenggut korban jiwa dan korban luka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Korban meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang masih dalam tahap identifikasi. Tim kedokteran Rumah Sakit Polri akan mempercepat proses identifikasi terhadap seluruh korban. Hingga Minggu sore, jenazah yang telah teridentifikasi berjumlah 3 jenazah. 1 jenazah sudah dibawa keluarganya untuk dimakamkan di Jawa Timur. Rumah Sakit Polri telah menerima total 15 kantong jenazah yang terdiri dari 9 jenazah laki-laki, 5 jenazah perempuan, dan 1 bagian tubuh korban. Rumah Sakit Polri juga menyiapkan fasilitas postmortem dan antemortem untuk mengidentifikasi jenazah korban kebakaran. Sakit Polri. Salah satu anak korban mengunjungi Rumah Sakit Polri untuk menjemput jenazah ibunya. Namun dari pihak rumah sakit belum memperbolehkan jenazah dibawa pulang karena masih proses identifikasi. Sang anak menyayangkan karena tidak bisa menjemput jasad ibunya, sementara jenazah kakaknya sudah dibawa pulang dan sudah dimakamkan. Karena udah 3 hari mama saya belum keluar dari sini. Saya anaknya. Kakaknya dia udah keluar. Iya, abangnya saya keluar. Kalau kakaknya sudah keluar, ini tinggal nunggu mamanya. Berarti kalau untuk kakak sudah dimakamkan sebelumnya? Udah. Tadi sudah berbincang sama pihak RS Polri? Kenapa? Tadi sudah bertanya ke pihak RS Polri, udah. Alasannya belum dikeluarkan apa? Katanya itu dia belum ketemu sidik jarinya. Belum ketemu sidik jarinya, terus Untuk mengetahui informasi terbaru korban tewas kebakaran Pelumpang, kami sudah terhubung dengan Ismalia Meidasari di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang Ismalia, bagaimana hasil identifikasi korban hari ini? Sudah ada korban lain yang berhasil diidentifikasi? Pemirsa, kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara Jumat lalu menewaskan belasan korban jiwa. Dan dapat kami laporkan di RS Polri kini sudah ada 15 kantong jenazah yang dikirimkan ke RS Polri sendiri. Dan untuk yang sudah teridentifikasi ini sudah ada 3 jenazah. Dan untuk yang dibawa pulang oleh keluarganya sudah ada 2 jenazah, yaitu Iriana 61 tahun yang beralamatkan di Rawabadak dan Fahrul Hidayatullah umur 28 tahun. Ini sudah dimanfaatkan. Mohon maaf, sudah dimakamkan. Gede dan Alista. Ya Ismailina, apakah hari ini ada rencana atau informasi bahwa keluarga yang lain juga akan datang begitu? Baik, dari pantauan kami dan dari informasi yang kami dapatkan masih belum ada informasi keluarga yang akan menjemput dan belum ada informasi kembali apakah sudah ada identifikasi dari korban yang lainnya. Karena RS Polri pun masih mengidentifikasi 12 kantong jenazah lainnya.
Kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Ismalia, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati kemarin mengumumkan hasil identifikasi jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Satu jenazah teridentifikasi sebagai Iriana, wanita berusia 61 tahun. Minggu sore, Rumah Sakit Polri Kramat Jati kembali berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Korban bernama Iriana berusia 61 tahun berhasil diidentifikasi melalui rangkaian pemeriksaan sidik jari, susunan gigi, dan catatan medis. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012. Teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006, RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Sebelumnya pada Minggu pagi, anak korban datang menyambangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menyerahkan identitas sang ibu untuk mencocokkan data yang dibutuhkan tim dokter untuk diidentifikasi. Diminta syarat-syaratnya itunya tentang data-data orang tua saya, maksudnya dibikin forensik ya, di data forensiknya. Minta foto almarhum sama gigi, terus sama ciri-cirinya, itu aja sih. Rencananya pihak keluarga akan memakamkan korban di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari lokasi kebakaran, yakni di Jalan Bendungan Melayu, RT 06 RW 01, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Hingga kini tercatat masih ada 13 kantong jenazah lainnya yang belum teridentifikasi. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman di wilayah Pelumpang akibat terbakarnya pipa gas dari depo Pertamina yang berjarak tidak jauh dari pemukiman warga. Kebakaran terjadi pada Jumat malam dan menghanguskan puluhan rumah warga yang berada di sekitar depo. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 3 dini hari. Dari kejadian ini, belasan korban tewas, puluhan luka berat dan luka sedang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yulia Lorena, Aristiawan, iNews melaporkan. Di bawah peti mati yang berisi jenazah Iriana, korban kebakaran Pelumpang, dibawa para kerabat ke tempat pemakaman keluarga di kawasan Tanah Merah Pelumpang, Koja, Jakarta Utara pada Minggu sore. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman korban yang berusia 61 tahun ini. Keluarga tak menyangka korban tewas dalam kondisi mengenaskan. Saat kebakaran, korban berada di dalam kamar mandi rumahnya. Sementara keluarganya sudah berlari menyelamatkan diri.
Kawanan perampok menembak petugas pengisian mesin ATM di Kota Pekanbaru, Riau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama Ainus Siang.